Yang mana kedengkian ini adalah penyakit hati yang wajib kita obati, ya, yang wajib kita obati. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 32, ada 4 perkara yang menjadi pokok kerusakan hati. Ada 4 perkara yang menjadi pokok penyakit hati, berpenyakitnya hati atau rusaknya hati, bahkan rusak gara-gara ada 4 perkara ini. Yang pertama al-amalu. Al-amalu yaitu panjangnya angan-angan hidup. Yang pertama adalah panjangnya angan-angan, artinya merasa akan hidup selalu boga rasa rek hirup wae, teu boga rasa rek maut. Dari penyakit hati, merusak kepada hati. Yang kedua wal isti'jalu, bergesah-gesah, gurung gusuh, teu mikir heula, ngomong teu mikir heula, saceplokna we, ya, teu dipikiran heula, bener henteu anu diomongkeun, pagawean itu bener henteu teu dipikiran heula, istijal, gurung gusuh. Yang keempat wal hasadu, hasad, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit hasud. Wal kibru, yang keempatnya adalah kesombongan. 4 ini adalah modal utama rusaknya hati. Ketika hati kita ada salah satu dari 4 perkara ini, rusak itu hati, menjadi kotor itu hati, menjadi gelap itu hati, menjadi keras itu hati, hatinya berpenyakit, bermasalah. Karena hatinya bermasalah, maka hidupnya banyak masalah. Kenapa? Karena hatinya bermasalah. Kalau orang bermasalah hatinya, pasti banyak masalah hidupnya, ya. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya baik, akan hilang itu masalah-masalah, ya, menjadi baik seluruh anggota badannya. Kemudian kebalikan dari 4 perkara itu, ada 4 perkara modal utama sehatnya hati, baiknya hati, ya. Sholahul qulub, solehnya hati, baiknya hati. Nah, di antara modal utama baiknya hati, yang pertama qasrul amal, pendeknya angan-angan hidup, tidak merasa punya rasa dirinya akan selalu hidup. Qasrul amal, ya, pendeknya angan-angan hidup, tidak merasa dirinya akan hidup selamanya selalu. Wa ta'anni fil umur, yang kedua adalah ta'anni, ya, cek Sunda mah titih rintih, pelan-pelan, ya, tidak sembrono di dalam segala urusan. Ta'anni fil umur, hati-hati di dalam segala urusan, tidak gampang emosi, tidak gampang menyalahkan orang lain, itu ta'anni fil umur. Yang ketiga wan nasihatu lil khalqi, nasihah kepada seluruh makhluk. Apa itu nasihah? Nasihah itu adalah wan nasihatu lil khalqi, iradatu baqa'i ni'amillahi ta'ala ala akhikal muslim mimma lahu fiha shalah. Namanya nasihah. Nasihah ini sebaliknya hasad. Sebaliknya hasad adalah nasihah. Kebalikan hasad adalah nasihah. Nasihah itu adalah iradatu baqa'i ni'amillah, menginginkan tetapnya kenikmatan Allah Ta'ala ala akhikal muslim, pada saudara kamu yang muslim, mimma lahu fiha shalah, yang maslahat untuk saudaramu muslim. Menginginkan dia itu sehat, dia itu soleh, rezekinya lapang, gitu ya. Menginginkan dia itu orang menjadi baik, ya. Iradatu baqa'i ni'amillahi ta'ala ala akhikal muslim mimma lahu fiha shalah. Itu namanya nasihah. Menginginkan tetapnya kenikmatan Allah pada saudaramu yang muslim, yang pada kenikmatan itu
kemaslahatan untuk saudaramu yang muslim. Itu namanya nasihah. Yang keempatnya wat tawadhu, rendah hati, wal khusyuk, dan khusyuk, tunduknya hati kepada Allah. Tawadhu, rendah hati kepada Allah. Fahadhi al-usul fi salahil qulub wa fasadiha. Ini yang 4 perkara ini adalah menjadi modal utama. Modal utama fi salahil qulub, di dalam kesolehan hati, baiknya hati, wa fasadiha, dan rusaknya hati. Kalau punya 4 kemuliaan yang tadi, apa? Qasrul amal, pendek angan-angan hidup. Itu sifat yang baik, akhlak yang baik, kelakuan hati yang baik, ya. Akhlak hati yang baik yang pertama itu salah satunya adalah qasrul amal, pendeknya angan-angan hidup, tidak merasa dirinya akan selalu hidup. Yang kedua, wat ta'anni fil umur, ta'anni, ya, titih rintih atau tidak sembrono, ya, kehati-hatian di dalam segala urusan. Yang ketiga, wan nasihatu lil khalqi, nasihah kepada seluruh makhluk. Yang keempat, tawadhu dan khusyuk, rendah hati, wal khusyuk, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Sebaliknya, yang 4 menjadi modal rusaknya hati, al-amalu, yang pertama adalah panjangnya angan-angan hidup. Kedua, isti'jal, bergesah-gesah. Itu kumaha kuring geus ngadoa, can ijabah wae, geus we ayeuna mah ngadoa teh eureun, da can ijabah wae, eta istijah teh gitu. Gara-gara ajalah gurung gusuh tungtungna eureun ngadoana gitu. Cenah bejana lamun ngaji teh babari rezeki geuning geuning geus begetol ngaji can babari keneh hese keneh, eta gurung gusuh. Ya. Itu penyakit hati. Penyakit hati yang merusak hati, ya, isti'jal. Yang ketiga, hasad, kedengkian di dalam hati, kedengkian hati, wal kibru, keempat adalah sombong. Yang 4 ini adalah modal utama rusaknya hati. Yang 4 yang tadi modal utama solehnya hati, benarnya hati, baiknya hati. Kalau sudah baik hatinya, tentu seluruhnya menjadi baik. Tutur katanya baik, semua yang ia lakukan pasti yang baik. Kenapa? Karena hatinya baik. Nah, di antara modal solehnya hati, baiknya hati, bagusnya hati, ya, 4 perkara tersebut. Yang pertama adalah qasrul amal, tidak merasa dirinya akan selalu hidup, pendeknya angan-angan hidup. Kedua, wat ta'anni fil umur, kehati-hatian di dalam segala urusan. Wan nasihatu lil khalqi, yang ketiganya adalah nasihah kepada seluruh makhluk. Wat tawadul khusyuk, keempatnya adalah rendahnya hati dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala.